Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, langkah yang harus kita lakukan saat kita telah membeli WordPress hosting ya, atau setelah kita menginstal WordPress dan kita login, ke dalam, halaman dashboard dari, website kita ya, dari WordPress kita, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan kustomisasi, melakukan install plugin ya, atau, mengganti tema dan sebagainya, mengisi postingan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja sih yang ada di dashboard dalam, WordPress yang kita miliki ini. Jadi ini baru, masih kosong ya WordPress-nya, tampilannya juga masih pakai tema default-nya, tema dasar dari WordPress yang masih kosong ini, ya. Belum ada diisi tulisan dan belum ada diganti tema. Oke, baik, ketika kita telah login ke halaman dashboard-nya atau halaman utamanya ya, ketika kita login. Nah, di sini ada di bagian panel sebelah kiri, ini ada beberapa fitur ya. Ketika kita, arahkan pada blok, misalkan blok nama kita ya, blok Nurlianto ini contohnya, kita klik kanan, maka ini akan, tampil, tampilan website kita ya, atau tampilan blog kita seperti apa, seperti itu. Kemudian, nah di bawahnya ini kita klik ini adalah tampilan berandanya ya, atau dashboard-nya itu tadi. Nah, nanti di sini akan, eee, muncul ya beberapa, tampilan-tampilan seperti kesehatan situsnya, kemudian ada previewnya atau selayang pandang, kemudian ada aktivitas-aktivitas apa saja, misalkan kita sudah posting sesuatu atau, postingan kita mendapatkan komentar dan sebagainya. Atau kita mau membuat draft cepat ya, membuat draft saja, draft dari postingan, kemudian atau ada acara-acara, dari kegiatan WordPress di seluruh dunia, dan masih banyak lagi tergantung dengan, plugin apa yang akan kita install nantinya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada pembaharuan ya, pembaharuan nanti di sini ada informasi tentang apa saja yang harus diperbaharui. Misalkan tema kita perlu diperbaharui ya kan, atau versi WordPress-nya perlu dibaharui. Kalau yang ini kita sudah memiliki versi terbaru ya, atau WordPress 6.1. Nah, di sini ada informasi perbaharui plugin ya, plugin anti spam ini atau Akismet ini. Nah, tapi kita tidak memperbaharuinya sekarang. Pada video ini akan saya jelaskan aja preview tentang, fitur-fiturnya dulu. Oke, kemudian di bagian post. Nah, di bagian post ini ada, beberapa item ya. Yang pertama semua post. Nanti semua post ini nanti akan tampil, tulisan-tulisan apa saja yang sudah kita buat ya, sudah kita posting atau yang dalam bentuknya masih draft. Nah, seperti ini. Ini hello world ini adalah contoh dari, postingan yang langsung dari WordPress-nya. Nah, seperti ini ketika kita, menginstal pertama kali. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ketika kita membuat berita atau apa akan muncul, postingannya di sini ya. Bisa diatur sebagai draft dulu jika masih ingin diedit atau langsung dipublish nantinya. Oke, di bawah ini kita kalau mau menambahkan tulisan baru bisa lewat sebelah kiri ini atau lewat atas ini juga bisa tambah baru. Ya, menambahkan tulisan baru atau lewat yang di atas ini. Baru nih klik post untuk menambah tulisan atau menambah media, foto, video dan sebagainya. Kemudian dan laman ini menambahkan halaman atau page seperti itu. Ya, kita contohkan, klik kanan. Oh ya, ini post baru ya. Nah, ini tambah baru ya, bisa klik ya. Nah, ada di sini. Nah, tambahkan post baru ini. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi ini nanti editornya kita menggunakan editor blog ya, seperti ini. Nah, akan sangat menarik sekali. Nanti akan kita coba praktekkan di video selanjutnya. Oke. Berikutnya di sini ada namanya kategori. Jadi nanti setiap postingan kita akan mengatur, kategori dari tulisan tersebut. Misalkan tentang kegiatan, tentang pembelajaran, tentang, teknologi, tentang, olahraga dan sebagainya. Kita berikan,
kategori pada setiap tulisan. Kemudian, di sini uncategorized ini merupakan yang default-nya dari WordPress, seperti itu. Nah, kemudian bawahnya lagi ini ada fitur tag, ya. Fitur tag itu misalkan untuk penanda yang biasanya pakai pagar itu, ya tag tentang apa, Microsoft misalkan, tentang Quizzes, tentang, Kahoot dan sebagainya. Oke, di bawahnya lagi ini ada media. Jadi di sini, nanti akan tampil media-media misalkan gambar-gambar atau foto-foto yang kita unggah ketika kita membuat tulisan, ya. Jadi kita membuat tulisan, kita unggah foto, nanti akan tampil medianya di sini. Atau kita unggah dulu di sini juga bisa, ya, unggah medianya. Ya, bisa diklik di sini nanti, tinggal diunggah aja, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada halaman, ya. Halaman itu biasanya yang munculnya di atas ya. Nah, di sini biasa menu ini, ada about gitu kan, ada home, ada kontak, ada blog dan sebagainya. Biasanya munculnya di sini. Nah, untuk membuatnya kita klik di bagian laman ini, kita klik laman baru seperti itu. Contohnya ini ya, sample page ini masih kosong. Masih dari default dari WordPress-nya. Karena ini webnya baru diinstal. Oke. Kemudian untuk nambahkan baru bisa juga seperti di sini, samping sini klik atau tambah baru ataupun di sini. Nah, tambah post atau tambah halaman. Kalau mau membuat tambah halaman, tambah klik di sini. Oke, berikutnya komentar ya. Komentar, jadi di sini nanti akan muncul komentar-komentar dari orang-orang yang mengunjungi blog kita. Misalkan mau buat komentar, nanti kita bisa tolaknya, bisa setujui untuk tampil di dalam blog kita atau di dalam website kita. Kemudian untuk tampilan ya, tampilan di sini kita masih menggunakan tema yang default ya, tema dasar dari WordPress. Nah, di sini kita bisa menggantinya nanti Bapak Ibu, mengganti dengan tema yang lain ya. Di sini ada ribuan tema yang bisa kita pilih. Nah, nanti kita akan mempraktekkan salah satu dari tema yang akan kita gunakan ya. Sebagai untuk pemula nanti kita akan praktekkan bagaimana mengkostumisasi WordPress dengan tema tersebut. Oke. Kemudian di bawah ini ada plugin ya. Plugin ini seperti pengaya tambahan ya. Nah, misalkan di sini kan sudah ada anti spam ya. Kemudian Halo Dolly ini nanti dihapus juga tidak masalah. Kemudian anti spam nanti bisa diaktifkan untuk mengurangi serangan spam ya kepada website kita. Kemudian plugin ini bisa banyak sekali ya, bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Nah, ini dia. Ada Jetpack, kemudian ada macam-macam ya, ada formulir juga di sini juga ada nantinya. Nah, banyak sekali ya plugin yang bisa kita manfaatkan untuk menambah kecanggihan dari website kita tersebut. Ada Lightspeed Cutscene ini untuk mempercepatnya, ada CEO dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini ada kontak form dan sebagainya. Nanti kita akan mempraktekkan melakukan instalasi beberapa plugin yang kira-kira penting dan dibutuhkan seperti itu. Oke, berikutnya ini ada pengguna ya. Pengguna ini, nah kalau di sini memang eh, ya sesuai dengan kita ya, ketika kita beli WordPress hosting atau kita install WordPress kan memasukkan identitas berupa username ya, kemudian email, nanti akan muncul di sini. Dan peranannya sebagai administrator atau memiliki akses penuh ya, bisa melakukan apapun terhadap website kita. Nah, kita juga bisa menambahkan pengguna baru ya. Misalkan kita menghendaki di dalam website kita ini ada pengguna yang lainnya. Seperti itu, bisa menambahkannya, kemudian kita atur aja perannya. Nah, kalau kita memang percaya dengan rekan kita tersebut, kita ganti tambah juga administrator. Atau hanya kita batasi dia sebagai penulis, hanya menulis postingan saja, kita berikan akses sebagai penulis. Nanti apakah tulisannya akan tampil? Nah, kita yang memberikan approve atau persetujuan seperti itu. Tapi kalau untuk website pribadi, saran saya tetap kita sajalah ya, kita saja yang sebagai penggunanya seperti itu. Nah, ini kita juga bisa mengatur profilnya, nanti akan kita jelaskan ya profilnya.
Nah, ini bagaimana supaya, profil ini bisa muncul fotonya, itu kita menggunakan, profil yang ada di Gravatar. Oke, nanti juga di kesempatan selanjutnya akan kita demokan. Oke, peralatan. Jadi di sini ya kita bisa melakukan impor ya, impor, atau ekspor misalkan kita punya blog sebelumnya atau punya, postingan di Blogger, ya kita ekspor data kita di Blogger, kemudian kita impor data tersebut, di WordPress ini. Ya, jadi dipindahkan postingan-postingannya berupa, tulisan, komentar, dan sebagainya itu kita bisa masukkan. Atau yang lainnya dari, WordPress kita sebelumnya kita bisa pindahkan. Nah, kalau sesama WordPress ini bisa lengkap ya, dari postingan, halaman, komentar, dan mungkin foto dan video juga bisa ikut ikut pindah seperti itu. Nah, itu ya. Oke, berikutnya ada pengaturan. Nah, ini paling penting untuk diperhatikan yaitu adalah pengaturan nantinya. Nah, di sini kita akan mengatur nantinya judul situsnya kita sesuaikan, kemudian alamat URL-nya. Nah, pastikan kita menggunakan HTTPS ya. Kalau rekan-rekan menggunakan WordPress hosting itu sudah otomatis menggunakan HTTPS. Tapi kalau menggunakan cPanel kita harus install dulu SSL-nya di cPanel, baru nanti setelah install WordPress akan muncul HTTPS seperti itu. Kemudian kita atur nanti bahasanya, zona waktunya, kalau Indonesia itu UTC plus 7 ya. Kemudian tanggalnya kita pilih yang ini, terus zona waktu kita pilih yang ini ya, yang tidak menggunakan AM atau PM. Kemudian oke, mungkin itu ya. Nah, ini udah cocok. Nah, untuk judul situsnya bisa kita atur sesuai dengan selera kita atau slogannya apa gitu kan. Oke, kita atur sampai sini dulu. Oke, nah. Kemudian ada pengaturan menulis ya. Nanti ini kita bisa atur kategori standarnya dan sebagainya. Kemudian membaca. Nah, ini penting ya. Kita yang akan ditampilkan dalam feed itu apakah teks penuh atau kutipan. Nanti kita bisa aturnya. Berapa tulisan yang akan ditampilkan juga kita bisa atur seperti itu. Nah, oke, berikutnya diskusi ini seperti untuk komentar ya. Nah, siapa yang bisa berkomentar atau tampilannya seperti apa nanti. Nah, itu nanti bisa diatur di sini. Akan kita jelaskan di video selanjutnya. Kemudian pengaturan media juga tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian permalink. Yang permalink ini link dari tulisan kita. Misalkan HTTPS kita buat postingan baru ya. Nanti ada yang seperti ini format defaultnya pakai 2000, pakai tahun, tanggal, habis itu nama tulisannya. Nah, disarankan kita menggunakan yang ini. Jadi kita blok kita, alamat blok kita langsung diikuti oleh judul tulisan seperti itu ya. Oke, supaya apa? Supaya mudah untuk dalam pencarian dan ketika di-share juga hasilnya bagus seperti itu. Kemudian privasi. Nah, privasi ini ya sebenarnya tidak perlu diatur kembali ya. Sudah default dari sananya seperti itu. Oke. Nah, ini penting ya yang tadi itu. Kalau ini checklist rekan-rekan, ini nanti web kita atau blog kita tidak dapat muncul di pencarian Google ya. Ya, jadi tidak perlu di checklist yang ini. Oke. Oke, itu sekilas dari tadi dari pengaturan di dashboard ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa pengaturan di bagian sini ya, beberapa fiturnya saya kenalkan tadi. Kemudian untuk pembaharuan kita bisa cek di sini, ada pemberitahuannya, ada notifikasinya. Kita bisa mengecek jumlah komentar juga di sini. Bisa menambahkan langsung beberapa tulisan baru ya, ketika kita buka tampilan webnya kita bisa menambahkan langsung ya, post baru atau halaman baru atau pengguna seperti itu ya. Nah, oke, ini akan menarik sekali ya, akan sangat menarik ketika kita sudah mencobanya nanti, dan kita juga bisa mengedit langsung ya, mengedit langsung misalkan tulisan kita ya. Ini salah satu contoh tulisan, belum ada tulisannya ini ya, masih kosong. Nah, ini dari yang langsung dari sana, kita bisa menyuntingnya langsung di sini.
Ya, jadi tidak perlu balik ke halaman dashboard ke bagian postingan, tapi ketika kita menampilkan tulisannya, kita bisa langsung mengedit postingannya di sini. Kalau kita buka halaman, misalkan halaman sampel page ya, halaman apa gitu yang sudah kita buat, juga kita bisa mengeditnya langsung di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kita edit ya, ya tinggal di delete aja nanti. Nah, setelah itu kalau sudah selesai kita klik perbaharui seperti itu. Ya, asik sekali ini. Jadi ini hanya sekilas aja pengenalan beberapa fitur dari WordPress seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.